Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mawarni, NIM 241222003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis. Nah, untuk soal nomor 1, yang pertama saya akan membahas tentang perbedaan pendekatan preskriptif dengan pendekatan emergen. Yang dimana pendekatan preskriptif ini adalah sebuah strategi e-bisnis yang menggunakan metode yang sudah dirancang sejak awal, yang dimana mengandalkan analisis data yang mendalam mulai dari prediksi pasar hingga target yang sudah ditentukan sejak awal. Sebaliknya, pendekatan emergen adalah pendekatan yang bersifat lebih fleksibel, di mana metode ini berkembang secara bertahap berdasarkan perubahan situasi dan respon pasar. Nah, metode ini pun fokus pada adaptasi dan inovasi dalam merespon dinamika lingkungan bisnis. Masih dengan soal nomor 1, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan pendekatan tadi ke dalam sebuah perusahaan digital. Di sini saya mengambil contoh Spotify, di mana Spotify ini menerapkan pendekatan emergen dalam strategi e-bisnis mereka, terutama dalam penyesuaian layanan berdasarkan preferensi pengguna lokal. Nah, Spotify ini memanfaatkan data pendengar untuk menciptakan daftar putar khusus, seperti yang membuat sebuah daftar putar khusus yang sedang viral atau sangat relevan dengan tren saat ini. Nah, Spotify ini juga melakukan kerjasama dengan mitra pembayaran lokal seperti GoPay untuk mempermudah akses premium. Nah, dari sini Spotify menunjukkan bagaimana mereka beradaptasi dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumen, tidak hanya berfokus pada strategi global yang preskriptif. Masih dengan soal nomor 1, di sini saya akan menganalisis dampak penerapan pendekatan emergen tadi terhadap daya saing digital Spotify yang sangat signifikan. Yang pertama, Spotify mampu membangun hubungan yang lebih personal dengan penggunanya. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, kolaborasi lokal memberikan keunggulan kompetitif terhadap streaming lain yang kemungkinan belum mengetahui pasar yang di Indonesia. Dan yang ketiga, fleksibilitas dalam strategi memungkinkan Spotify dapat merespon cepat dalam tren yang ada saat ini. Nah, semua ini menjadikan Spotify sebagai salah satu platform streaming musik terkemuka di Indonesia yang tidak hanya menyajikan layanan global, tapi juga memberikan pengalaman lokal yang disesuaikan atau dipersonalisasi. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Yang pertama kita akan membahas tentang proses supply chain manajemen yang dapat ditingkatkan. Nah, hal ini meliputi manajemen inventory, tracking pengiriman, dan penjadwalan logistik. Nah, manajemen inventory itu sendiri memastikan stok barang selalu tersedia sesuai permintaan, dan tracking pengiriman membantu konsumen untuk memantau pesanan mereka secara real time. Dan penjadwalan logistik sendiri mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi waktu dan biaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan supply chain manajemen yang tadi. Nah, di sini saya akan merekomendasikan 2 teknologi digital. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Perangkat IoT seperti sensor di gudang atau kendaraan dapat memantau stok barang secara otomatis dan melakukan pengiriman secara otomatis. Nah, manfaatnya adalah untuk meningkatkan akurasi inventory dan mempercepat respon terhadap permintaan. Hal ini juga dapat memastikan kualitas produk terjaga selama pengiriman. Nah, yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI. AI ini bisa membantu perusahaan untuk menganalisis apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan kapan harus dikirim. Dengan ini, perusahaan dapat menekan biaya logistik dan mempercepat pengiriman, serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, setelah merekomendasikan teknologi digital yang dapat digunakan, tentunya teknologi tersebut juga memiliki resiko. Nah, di sini saya akan mengkajinya. Risiko-risiko tersebut salah satunya adalah keamanan data, di mana teknologi digital sangat mengandalkan data yang sensitif seperti informasi pelanggan.
Nah, ini harus diantisipasi dengan cara perusahaan dapat menggunakan sistem keamanan yang kuat seperti enkripsi dan firewall. Dan yang kedua ada ketergantungan teknologi. Hal ini dapat diantisipasi oleh perusahaan dengan cara memiliki sistem cadangan atau backup dan membuat strategi mitigasi risiko untuk keberlangsungan perusahaan. Dan yang ketiga ada kompleksitas implementasi. Nah, untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi tadi, maka akan dibutuhkan waktu dan biaya. Nah, juga diperlukan pelatihan karyawan dan migrasi data harus direncanakan dengan baik agar menghindari kesalahan yang dapat mengganggu operasional. Untuk soal nomor 3, yang pertama saya akan membahas tentang jenis apportionment yang cocok untuk institusi pendidikan. Yang pertama ada e-katalog yang cocok digunakan untuk pengadaan kebutuhan rutin seperti alat tulis. Dan yang kedua ada e-tendering yang cocok digunakan untuk pengadaan besar seperti pembangunan atau renovasi. Menurut saya sendiri, pemilihan jenis-jenis e-procurement ini harus benar-benar disesuaikan dengan jenis kebutuhan agar prosesnya lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian setelah mengetahui e-procurement yang cocok untuk institusi pendidikan, saya akan mengkaji tentang langkah awal implementasi e-procurement tersebut. Yang pertama dapat menganalisis kebutuhan. Nah, institusi pendidikan ini dapat mengidentifikasi kebutuhan operasional bulanan yang dapat dikelola melalui e-procurement. Dan yang kedua ada pemilihan platform. Pilih sistem e-procurement seperti platform yang menawarkan integrasi dengan sistem keuangan institusi. Dan yang ketiga ada mitra pemasok. Buat daftar pemasok terpercaya yang memenuhi kriteria kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Yang keempat ada pelatihan staff. Latih staff terkait untuk menggunakan platform e-procurement tadi untuk memastikan mereka memahami prosedur dan kebijakan. Dan yang kelima ada uji coba. Lakukan uji coba sistem dengan pengadaan kecil sebelum diimplementasikan sepenuhnya. Tantangan dan strategi untuk mengatasinya. Tantangan seperti kurangnya kesiapan teknologi dan keterbatasan mitra pemasok bisa diatasi dengan investasi IT, pelatihan staf, dan mengajak pemasok untuk beradaptasi. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini menjelaskan tentang bullwhip effect, di mana bullwhip effect ini terjadi ketika permintaan konsumen yang kecil dan fluktuatif di tingkat retail menyebabkan perubahan yang besar dalam segi permintaan di seluruh rantai pasok, baik dari distributor maupun produsen. Misalnya, sebuah platform e-commerce melihat lonjakan permintaan untuk handphone netkabel selama promosi akhir pekan. Nah, retailer yang memperkirakan tren ini akan terus berlanjut memesan stok tambahan kepada distributor. Nah, distributor yang ingin menghindari kekurangan stok mengirim pesanan dalam jumlah yang lebih besar ke produsen. Produsen yang tidak memiliki data langsung dari konsumen meningkatkan produksi secara signifikan untuk mengimbangi permintaan yang tampak tinggi. Ketika permintaan ke konsumen sebenarnya kembali normal setelah promosi berakhir, seluruh rantai pasok menghadapi kelebihan stok, pemborosan sumber daya, dan biaya penyimpanan yang meningkat. Solusi digital untuk mengurangi dampak dari bullwhip effect tadi, yang pertama bisa menggunakan CPFR atau Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Nah, ini memungkinkan berbagi data real-time antara retailer, distributor, dan produsen untuk menyelaraskan prediksi permintaan dan stok. Dan yang kedua bisa menggunakan blockchain untuk memastikan transparansi dengan mencatat setiap transaksi dalam rantai pasok. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 6. Nah, di sini saya mengamati sebuah bisnis tempat saya bekerja, yaitu toko pakaian pria yang saat ini sedang mengalami
penurunan penjualan yang sangat drastis. Nah, salah satu penyebab yang saya amati ialah perubahan perilaku konsumen yang saat ini cenderung memilih untuk berbelanja secara online atau melalui e-commerce. Nah, sedangkan untuk bisnis ini yang saya amati ini belum bergabung dengan platform e-commerce, hanya mengandalkan dengan cara konvensional atau offline saja. Nah, hal ini menyebabkan sulitnya toko ini untuk bersaing dengan toko lain yang sudah memanfaatkan e-commerce. Setelah mengetahui salah satu penyebab dari permasalahan penurunan penjualan toko tersebut, saya mengusulkan agar toko pakaian tersebut bergabung dengan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada. Melalui platform ini, toko dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terpaku pada lokasi fisik. Nah, langkah awal yang dapat dilakukannya, yang pertama dapat membuat katalog produk digital dengan foto yang menarik dan deskripsi yang detail. Yang kedua, dapat mendaftarkan toko di platform online dengan memastikan stok yang diperbarui secara real time. Yang ketiga, dapat menawarkan opsi pembayaran dan pengiriman yang fleksibel, termasuk promosi gratis ongkir untuk meningkatkan daya tarik. Dengan bergabung di platform online, toko ini dapat memperluas jangkauan pasar, menarik konsumen yang lebih banyak, dan mengikuti tren yang belanja modern yang semakin diminati. Pendekatan ini adalah langkah sederhana namun efektif untuk mengembalikan performa penjualan toko dan memastikan keberlanjutan bisnis ini di era digital saat ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.